Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian dimanapun berada, saya sangat berbangga hati ketika para pemirsa membuka kembali, menonton kembali salah satu channel YouTube kita. Ini adalah Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik pemirsa sekalian, tentu pada kesempatan ini saya masih tentu berbincang-bincang persoalan komunikasi yang ada di sekitar kita. Tentu terkait dengan channel kita ini, yaitu komunikasi yang romantis dan humanis. Para pemirsa sekalian dimanapun berada, tentu pernah kita mendengar satu pemio lama. Dia mengatakan bahwa duit adalah raja. Artinya, uang adalah segalanya. Sehingga dia katakan bahwa uang yang menjadi raja dunia. Tapi saya pikirnya bahwa itu hanya dulu. Kenapa? Karena saat ini sudah terjadi sebuah pergeseran nilai. Diakibatkan oleh adanya perkembangan, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat, sehingga yang tadinya uang menjadi segalanya, kini saatnya sudah berubah menjadi komunikasi adalah raja dunia. Sehingga yang akan saya ketengahkan kepada hadirin semuanya adalah bagaimana komunikasi menjadi raja dunia. Para pemirsa dimanapun berada, tentu kita pernah mendengar nama Bill Gates. Bill Gates adalah salah seorang yang tiba-tiba didaulat sebagai orang terkaya di dunia. Kenapa bisa jadi terkaya di dunia? Karena Bill Gates dengan keberhasilannya menemukan atau mendirikan satu perangkat di komputer yang disebut dengan Microsoft. Microsoft ini adalah satu fitur di komputer, inilah yang kita gunakan sampai sekarang. Inilah yang mengantar Bill Gates menjadi terkaya di dunia. Ini tentunya berkat kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi, sehingga beliau menemukan ini. Hadirin sekalian, ini hanya tentunya contoh salah satu daripada keberhasilan komunikasi mendunia. Sekarang kita lihat bagaimana proses komunikasi ini bisa menjadi raja dunia. Ya. Hadirin sekalian di mana berada, tentu di antara kita ada yang profesinya adalah pebisnis. Tentu bisnisnya semakin maju dan berkembang. Perlu kita sadari bersama bahwa bisnis yang maju dan berkembang itu ada hal yang ada di dalamnya yang tidak pernah kita terlupakan, yaitu ada strategi komunikasi. Dengan demikian, maka dapat dikatakan satu hal yang terpenting adalah komunikasi bisnis. Kemudian yang kedua, di bidang kedokteran yang kedua, dokter tentunya dapat berkomunikasi dengan pasiennya. Perawat pun juga akan berkomunikasi dengan pasien yang dirawatnya. Tentunya dalam hal berkomunikasi itu tentu ada pendekatan yang dilakukan bagaimana bisa terjadi komunikasi yang efektif atau komunikasi yang baik antara pihak dokter dengan pasiennya. Maka tentunya ini disebut dengan komunikasi kedokteran dan komunikasi kesehatan. Sekarang, hadirin sekalian yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang ketiga, ketika kita masuk dalam dunia pendidikan, ketika kita berkunjung ke sekolah dasar dan sekolah menengah, baik menengah pertama maupun sekolah menengah atas, tentu saja bahwa di sana ada terjadi proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar ini tentunya bisa berjalan dengan baik
bila mana ada satu proses komunikasi yang terjadi di dalamnya. Inilah yang dinamai adalah komunikasi pendidikan. Hadirin sekalian dimanapun berada, jadi sudah 3 tadi itu. Yang pertama adalah komunikasi bisnis, yang kemudian yang kedua mantapkan komunikasi kedokteran, dan yang ketiga adalah mantapkan komunikasi pendidikan. Dan yang keempat adalah tentu kita menyaksikan bagaimana para anggota DPR MPR kita yang ada di Senayan sana sebagai politisi yang handal tentunya, ketika dia melakukan aktivitas-aktivitas dimanapun dia sebagai politisi, tentunya ada hal yang menarik yang harus dia bawa. Adalah salah satunya adalah bagaimana dia memainkan diplomasi dan berkomunikasi dengan baik. Maka dengan demikian, dengan kelihayannya dalam memainkan peran komunikasi itu, tentu ini bisa menjadi sebuah simpati daripada partisipan atau yang memilihnya. Maka tentunya inilah yang disebut dengan komunikasi politik. Sehingga dengan demikian jelaslah bahwa komunikasi itu diperlukan di mana-mana. Komunikasi itu menjadi target di mana-mana, apapun yang menjadi profesi kita. Apakah itu sebagai pebisnis, maka perlu komunikasi yang baik yang disebut dengan komunikasi bisnis. Sebagai orang yang berada di dunia kedokteran, tentu juga perlu berkomunikasi kedokteran atau komunikasi kesehatan. Bagaimana dengan orang yang di pendidikan? Tentunya diperlukan juga proses komunikasi sehingga pendidikan menjadi lebih mantap yang disebut dengan komunikasi pendidikan. Dan bagaimana seorang politisi baik secara individual maupun secara perorangan, di dalamnya juga perlu dibekali yang namanya komunikasi politik. Sehingga dengan demikian tentu saja bukan berhenti di situ, tapi komunikasi itu dimainkan di mana saja dan di semua lini dalam kehidupan. Sehingga dengan demikian bahwa siapa yang menguasai komunikasi, siapa yang bisa berkomunikasi dengan baik dan handal, maka dia pasti akan menguasai dunia beserta isinya ini. Baik saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa dimanapun berada. Sehingga dengan demikian, maka tentunya permantaplah komunikasi kita itu. Karena ternyata komunikasi itu digunakan di semua lini kehidupan. Tidak ada dunia-dunia di sisi-sisi kehidupan ini tanpa harus didekati dengan sebuah proses komunikasi. Inilah yang perlu kita rubah, bahwa ternyata duit bukan segalanya, uang bukan raja dunia, tapi yang menjadi raja dunia sekarang adalah komunikasi. Baik pemirsa sekalian dimanapun berada, inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jangan lupa, pertama adalah like, yang kemudian yang kedua adalah subscribe, dan yang ketiga adalah share. Sehingga nantinya kita dapat mendapatkan informasi-informasi komunikasi yang tentu lebih baik dan terbaru. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.